Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Adik-adikku sekalian, saya Andi Sudimas Sulaiman, Gubernur Sulawesi Selatan, mengucapkan selamat datang dalam program Smart School Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan. Hari ini adik-adik sekalian akan mengikuti pembelajaran hybrid dalam program Smart School. Aplikasi Smart School adalah sebuah pendekatan dengan tetap mengedepankan sebuah pendidikan dengan digital approaching untuk kemudian mengedepankan kualitas dan mutu pendidikan yang diterima siswa secara seragam di seluruh wilayah Sulawesi Selatan termasuk di pelosok-pelosok. Program ini bukan hanya memberikan kepada adik-adik sekalian pengalaman belajar yang baru, namun juga memberikan fasilitas kebutuhan dengan fitur bermanfaat seperti rekaman video pembelajaran yang dapat diulang, trik-trik penyelesaian soal, ujian-ujian serta sarana konsultasi pembelajaran dari guru-guru terbaik di Sulawesi Selatan. Sering-sering mengakses aplikasi Smart School melalui gawai yang adik-adik sekalian miliki di setiap kesempatan yang dimiliki. Untuk seluruh adik-adikku sekalian yang saya cintai, saya banggakan, selamat belajar dan semoga ilmu yang didapatkan bermanfaat untuk menambah pengetahuan pendidikan adik-adik sekalian. Salam kita pada salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat anak-anakku sekalian dimanapun kita berada. Semoga hari ini semua dalam keadaan sehat dan tentunya dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Kali ini bertemu dengan saya lagi, dengan Bapak Hairudin H. Tentunya dalam mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di Smart School berkarakter cerdas Ki. Baik anak-anakku sekalian dimanapun kalian berada. Tentunya senang sekali saya bertemu lagi dengan anak-anakku sekalian dalam live streaming di studio Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan. Kali ini kita akan belajar pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Tentunya pada pertemuan ini akan banyak mengulas dan membahas terkait bagaimana penguatan materi kita yang sudah kita lalui bersama. Nah, tentunya pada penguatan hari ini kita akan mengurai dan mengulas lebih jauh bagaimana sebenarnya kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Tentunya saya harapkan dengan penguatan dan refleksi pada hari ini dalam bentuk-bentuk penyajian soal ini bisa memberikan kontribusi besar dan perubahan-perubahan perilaku serta bagaimana hasanah pengetahuan kita terkait dengan materi yang kita akan ulas pada pagi hari ini. Baik anak-anakku sekalian, seperti pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, tentunya materi ini sudah tidak asing lagi buat anak-anakku sekalian karena materi ini kita sudah membahas pada pertemuan di awal-awal, ya, yaitu pada pertemuan bab 1 tentang kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Nah, sedikit mengulas terkait dengan materi kita, kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara, tentunya kita harus melihat dulu yang mana sebenarnya materi-materi esensial atau bagian dari subpokok pada materi ini. Nah, pada slide kita bisa lihat bahwa ada 4 subbab yang menjadi materi esensial pada materi ini. Nah, yang pertama adalah kita akan mencoba mengkaji bagaimana sebenarnya makna hak dan kewajiban warga negara. Tentunya bicara tentang makna hak dan kewajiban warga negara, kita akan berbicara tentang bagaimana konsep hak dan bagaimana konsep kewajiban baik dalam kaitannya hak dan kewajiban warga negara. Nah, kemudian anak sekalian yang kedua, setelah kita memahami dan mengetahui tentang konsep hak dan kewajiban warga negara itu sendiri, maka kita akan membahas tentang substansi hak dan kewajiban warga negara tentunya dalam perspektif Pancasila. Nah, seperti pada pertemuan-pertemuan sebelumnya kita sudah membahas bahwa ketika kita bicara mengenai substansi hak dan kewajiban warga negara, tentunya berbicara tentang bagaimana penanaman nilai-nilai.
ada nilai-nilai dasar, ada nilai-nilai yang sifatnya instrumental, dan ada nilai-nilai praksis. Nilai-nilai dasar ini adalah nilai-nilai yang dijadikan sebagai indikator yang sifatnya adalah sebagai pondasi atau fundamental. Sehingga penjabaran dari nilai-nilai dasar ini yang tidak lain dan tidak bukan adalah nilai-nilai atau sila-sila yang terdapat di dalam Pancasila. Yang mana itu anak-anakku sekalian? Ada nilai ketuhanan, ada nilai kemanusiaan, ada nilai persatuan, ada nilai kerakyatan, dan tentunya ada nilai keadilan sosial. Nah, setelah kita bicara tentang nilai-nilai dasar ini, yaitu nilai-nilai yang terdapat dalam sila-sila Pancasila, kemudian dijabarkan dalam bentuk nilai instrumental, itulah yang disebut, atau bentuk-bentuk aturan yang dibuat secara tertulis. Ya, jadi penjabaran dari nilai-nilai dasar ini dibuat dalam bentuk tertulis, ya, atau nilai instrumental. Yang mana itu? Nah, kalau kita mengurutkan secara hierarki atau peraturan yang tertinggi sampai yang ke bawah, itu diawali dengan Undang-Undang Dasar. Ya, mengapa Undang-Undang Dasar? Karena Undang-Undang Dasar ini adalah merupakan konstitusi tertinggi di negara kita. Artinya apa? Semua jenis peraturan yang berada di bawahnya itu tidak boleh mengalami kontradiksi atau bertentangan Undang-Undang Dasar. Nah, apalagi jenis peraturan lainnya? Ada dalam bentuk undang-undang tentunya. Ada dalam bentuk peraturan pemerintah. Ada dalam bentuk peraturan perundang-undangannya. Bisa dalam bentuk ketetapan MPR. Bisa dalam bentuk sampai kepada yang namanya bentuk peraturan daerah. Itulah jenis peraturan daerah, itulah jenis-jenis peraturan yang berlaku di negara kita yang disebut dengan nilai-nilai instrumental yang dibuat secara tertulis. Nah, kemudian setelah kita bicara tentang nilai dasar, nilai Pancasila, kemudian dijabarkan dalam bentuk nilai instrumental atau hukumnya sifatnya tertulis, penjabaran dari nilai instrumental ini kemudian dijabarkan melalui nilai-nilai praksis. Yang mana itu nilai-nilai praksis, anak-anakku sekalian? Ya, tentunya kita sudah tahu bersama bahwa nilai-nilai praksis itu adalah nilai-nilai yang ada yang dalam keseharian kita itu biasa kita temukan, ya, yaitu nilai-nilai yang positif, ya, nilai-nilai atau perilaku-perilaku yang sifatnya positif. Itulah penjabaran dari nilai instrumental. Nah, kemudian yang ketiga terkait dengan materi esensial pada pertemuan kali ini adalah kita masuk pada kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Nah, tentunya kalau kita sudah memahami tentang konsep hak dan kewajiban warga negara, sudah memahami tentang bagaimana substansi hukumnya atau regulasi yang mengatur tentang hak dan kewajiban warga negara, baru kita masuk pada bagaimana contoh kasus-kasus pelanggaran pengingkaran kewajiban warga negara. Tentunya dalam realita kehidupan kita ini banyak sekali kita temukan. Banyak kasus-kasus yang terkait dengan pelanggaran-pelanggaran hak dan tentunya terhadap pengingkaran kewajiban warga negara. Ingat anakku sekalian, bicara tentang konsep hak dan warga negara, bicara tentang hak itu adalah segala sesuatu yang harus diterima dan tentunya kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dijalankan. Apa artinya? Ketika kita ingin mendapatkan hak, maka terlebih dahulu kita harus melakukan kewajiban. Jadi hak itu adalah segala sesuatu yang kita terima setelah melakukan kewajiban. Begitu pula ketika kita berbicara tentang bagaimana hak-hak dan kewajiban warga negara, tentunya tentang hak dan kewajiban warga negara ini sudah diatur secara jelas di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai konstitusi tertinggi di negara kita. Ya. Baik, kemudian di bagian D, anakku sekalian, ya. Setelah kita menganalisis banyaknya kasus-kasus pelanggaran hak dan kewajiban warga negara, tentunya kita berbicara bagaimana bentuk penanganan, ya.
penanganan terhadap semua jenis pelanggaran-pelanggaran hak dan tentunya terkait dengan pengingkaran kewajiban kita sebagai warga negara. Ya, bicara tentang penanganan pelanggaran hak, tentunya ada beberapa metode yang dilakukan, bisa dalam bentuk-bentuk preventif, pencegahan, bisa dilakukan dalam bentuk-bentuk represif atau penanganan atau bentuk-bentuk yang sifatnya koersif. Ya, ini melakukan pendekatan-pendekatan secara kemanusiaan. Ya, baik. Ini adalah yang menjadi sub materi dari materi kita bab 1. Tentunya anak-anakku sekalian sudah banyak memahami tentang bagaimana konsep hak pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Ya. Nah, sebelum Bapak akan menyajikan tentang bagaimana soal-soal pembahasan kali ini, karena untuk pertemuan kali ini kita akan lebih banyak membahas atau mengkaji tentang soal-soal penyelesaian soal-soal yang terkait dengan kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Makanya terlebih dahulu anak-anakku sekalian, kita harus memahami apa sih sebenarnya yang menjadi tujuan pembelajaran kita. Sehingga kita dapat betul-betul memahami dan dapat betul-betul mengetahui sehingga dalam sikap dan perilaku kita mencerminkan sebagai warga negara yang selalu menyeimbangkan hak-hak dan kewajiban kita sebagai warga negara. Ya, di sini tentunya ada penguatan-penguatan nilai-nilai karakter yang ingin dibangun. Yaitu nilai-nilai bagaimana kita bisa bersikap, bagaimana bisa kita berperilaku, sehingga sebagai warga negara kita taat dan patuh dan betul-betul memahami bagaimana hak dan kewajiban kita sebagai warga negara. Ini yang menjadi tujuan pembelajaran kita anak-anakku sekalian. Tentunya untuk bagaimana supaya terintegrasi di dalam diri kita, tentunya melalui pembahasan-pembahasan soal ini, Bapak harapkan kita mampu menanamkan pemahaman-pemahaman yang jauh lebih baik dan tentunya mengalami perubahan-perubahan dari sisi perilaku dan mencerminkan perilaku kita yang tentunya dapat menyeimbangkan hak dan kewajiban sebagai warga negara. Nah, di sini untuk penampilan untuk slide pertama, tentunya Bapak akan menyajikan soal-soal latihan. Mudah-mudahan dengan soal latihan ini kita bisa lebih dalam memahami ya, lebih dalam memahami bagaimana sebenarnya itu pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Baik, di soal pertama, di sini anak-anakku sekalian kita bisa lihat ya, ada soal yang mengatakan kuasa untuk menerima ya atau melakukan. Jadi poinnya di sini kita bisa lihat ini poinnya. Poinnya adalah kuasa untuk melakukan sesuatu ya. Atau melakukan sesuatu yang mestinya diterima atau dilakukan oleh pihak-pihak yang lain yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa olehnya. Maka hal ini disebut dengan pengertian dari apa? Ya, anak-anak sekalian. Jadi kita lihat kata kunci yang pertama adalah kuasa untuk menerima. Ya, jadi ada kata menerima. Ya, menerima berarti lawannya adalah melakukan. Nah ini. Jadi kalau kita melihat kata untuk menerima atau diterima, maka yang terbersih di dalam benak kita adalah terkait dengan bagaimana kita memperoleh yang namanya hak. Ya, nah ini. Jadi sebenarnya kalau kita menganalisa soalnya ini sangat mudah sekali. Ya, kita lihat saja kata kuncinya ada kata menerima dan mestinya diterima. Ya, nah ini. Jadi kalau ada kata menerima itu sebenarnya berkaitan dengan bagaimana konsep hak. Nah, sementara tadi di pertemuan awal Bapak sudah jelaskan bahwa pengertian hak secara sederhana kita bisa simpulkan adalah menerima segala sesuatu yang kita terima setelah melakukan kewajiban. Ya,
Itulah yang dimaksud dengan hak. Jadi memperoleh sesuatu dari apa yang telah kita lakukan. Yang kita lakukan itu adalah dalam bentuk kewajiban. Ya. Nah, di sini pilihannya tentunya kalau kita melihat dari option atau pilihan yang tertera di layar, ya, tentunya dari jawaban B, ya ini tentunya sudah tidak tergolong dari jawaban pertanyaan yang pertama. Karena di sini tadi ada kata menerima. Nah, sementara kewajiban adalah melakukan. Ya, berarti kita crop untuk jawaban B. Oke, kita pindah dulu. Untuk wewenang, ada pilihan wewenang ya. Wewenang ini adalah hak ya, termasuk dari hak atau kewenangan tugas ya. Tugas seseorang atau tugas individu yang dibebankan atau diberikan kepadanya ya. Nah, ini juga bisa masuk bagian dari hak, tetapi untuk tendensi pertanyaannya itu lebih mengarah pada persoalan hak ya. Kemudian tugas. Ya, tugas juga sebenarnya boleh bagian dari wewenang. Ya, jadi hampir sama pengertiannya. Ya. Nah, kemudian tanggung jawab. Nah, ini. Antara wewenang, tugas dan tanggung jawab ini sudah merupakan satu paket, ya. Jadi sudah memiliki istilahnya kesamaan, ya. Jadi sebenarnya kalau kita melihat dari option ada, ini sebenarnya mirip-mirip, ya. Tetapi karena kita berbicara tentang kuasa untuk menerima atau melakukan sesuatu oleh pihak-pihak lain, nah ini, dan materi kita tentang hak dan kewajiban, maka poinnya jawabannya adalah A, yaitu jawabannya adalah hak. Ya, ini untuk jawaban untuk nomor 1. Saya kira anak-anakku sekalian juga dimanapun kalian berada, kita sepakat bahwa hari ini, bahwa soal yang kita kaji pada soal nomor 1 ini, jawabannya juga adalah hak. Baik. Ya, atau ada jawaban lain anak-anakku sekalian? Ya. Ada? Oke. Saya kira tidak ada ya. Saya kira kita sepakat bahwa jawaban untuk nomor 1 ini adalah hak ya. Jadi jawabannya A. Baik, kita melangkah pada soal nomor 2. Nah, pada soal nomor 2 ini ada dalam bentuk soal contoh kasus ya. Jadi coba kita perhatikan, ada seseorang pengendara motor, sepeda motor yang menerobos lampu merah ya. Merupakan salah satu bentuk. Ya, ini ada pertanyaan di tengahnya. Sebagai warga negara. Jadi yang diminta, apakah perilaku seorang pengendara sepeda motor ini yang menerobos lampu merah itu merupakan pelanggaran hak atau pelanggaran kewajiban? Ya. Nah, kata kerjanya di sini jelas, mengendara ya, mengendara. Nah, ini ada yang melakukan seseorang pengendara sepeda motor. Berarti dia melakukan, karena ada kata kerja. Jadi seseorang pengendara sepeda motor yang menerobos lampu merah, itu tentunya melakukan. Nah, melakukan tadi adalah kita simbolkan dengan pengingkaran terhadap kewajiban. Baik, kita lihat dulu optionnya, pilihannya. Baik, apakah jawaban A ini itu memiliki korelasi atau kaitan dengan soal? Ya, pelaksanaan hak. Ya, tentunya tidak. Karena di atas ini bicara tentang kewajiban. Maka kalau kita bicara tentang hak, berarti jawabannya sudah salah, ya. Kemudian yang kedua, karena di dalam soal ini tidak menimbulkan hak, tapi menimbulkan kewajiban. Seseorang pengendara sepeda motor, ya, menerobos ya lampu merah, berarti dia melakukan pelanggaran, ya. Pelanggaran itu sama dengan mengingkari. Ya. Mengingkari kewajibannya, seharusnya dia tidak menerobos, ya. Jadi tidak menerobos itu adalah bagian dari kewajiban dia sebagai pengendara, mentaati peraturan lalu lintas, ya. Berarti jawaban A itu pelaksana hak, itu jawabannya keliru. Nah, kemudian yang kedua, bagian B, optionnya pelaksanaan kewajiban, ya. Jadi boleh juga ini menjadi jawaban, ya. Pelaksanaan kewajiban. Apakah dia melaksanakan kewajibannya secara baik atau tidak? Itu pertanyaannya. Ya. Karena kalau kita melaksanakan kewajiban berarti berbicara tentang kewajiban yang nilainya
positif, ya, sesuai dengan nilai-nilai praksis tadi yang kita sudah bahas pada pertemuan awal, ya. Berarti kalau bicara tentang pelaksanaan, ini sudah keliru, ya. Ya, melakukan. Kalau kewajiban sudah benar, tapi ada kata pelaksanaannya, di sini tidak sejalan dengan soal. Karena di soal dia melakukan kewajibannya adalah kewajiban yang melanggar aturan tata tertib lalu lintas, ya, dengan menerobos lampu merah. Berarti jawaban B kita coret saja. Nah, kemudian di jawaban C, ini ada pelaksanaan, ya. Ada pelaksanaan hak dan kewajiban. Ini lebih parah lagi karena menggabungkan dua, ya. Ada haknya, ada juga kewajibannya. Yang mana haknya di sini? Tentunya di sini tidak menimbulkan hak, ya, karena dia melakukan kesalahan dengan menerobos lampu merah, hanya menimbulkan kewajiban yang salah, ya. Ini berarti jawabannya C keliru. Berarti kita coret untuk jawaban C. Nah, sekarang kalau kita lihat di bagian D, ya, pelanggaran hak. Coba dianalisa soalnya. Apakah ada hak di sini dalam soal? Terkait dengan soal ini ada dalam bentuk hak, ya. Tentunya di sini tidak ada hak, ya. Jadi soal ini tidak mengandung nilai-nilai hak. Yang ada hanya kewajiban, yaitu pelanggaran, ya. Nah, berarti jawabannya D salah. Nah, apa yang paling tepat untuk mengisi kolom di atas? Kita lihat di bagian E. Ada pengingkaran kewajiban. Pengingkaran kewajiban berarti dia mengindahkan kewajibannya sebagai seorang pengendara motor. Seharusnya dia mengikuti aturan lalu lintas. Tapi dia melakukan menerobos lampu merah. Berarti itu sudah termasuk tindakan atau perbuatan melawan hukum, ya. Jadi termasuk pengingkaran kewajiban. Ya, saya kira anak-anakku sekalian kita sepakat bahwa untuk soal nomor 2 ini jawabannya adalah E, ya. Baik. Kita melangkah pada soal nomor 3. Nah, di sini soal nomor 3 anak-anakku sekalian, ya. Soal nomor 3, di sini kalau kita lihat dari optionnya semua, ya, dari optionnya ini adalah nilai-nilai dalam bentuk nilai instrumental, ya. Jadi ini adalah dalam bentuk nilai instrumental, ya. Ya, ini instrumen. Ya, jadi ini adalah nilai-nilai instrumental. Penjabaran dari nilai-nilai dasar, yaitu nilai-nilai Pancasila yang dibuat secara tertulis. Apakah dalam bentuk undang-undang dasar, dalam bentuk undang-undang, maupun jenis peraturan lainnya. Nah, di dalam soal ini, anak-anakku sekalian, di optionnya atau pilihannya, ini menggambarkan adalah nilai instrumental yang terkait dengan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945, ya. Jadi semua pasal yang tertera di sini itu adalah nilai instrumental, yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Ingat, jangan sampai kita tidak bisa membedakan yang mana undang-undang, yang mana undang-undang dasar, ya. Jadi undang-undang itu adalah penjabaran dari undang-undang dasar. Jadi turunannya dari undang-undang dasar, ya. Itu sebagai kata kuncinya anak-anakku sekalian. Coba kita lihat. Kita lihat soalnya. Di sini mengatakan setiap warga negara berhak, ya, dan wajib. Ada dua hal di dalam pasal itu. Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Nah, coba kita perhatikan. Kita lihat satu-satu. Nah, di sini ada, kita lihat dari bawah dulu. Di pilihan E ada pasal 30 ayat 1, ya. Ada yang memilih jawabannya E, kira-kira anak-anakku sekalian? Ada? Ada yang memilih jawabannya E? Pasal 30 ayat 1? Ada? Baik, kalau ada bisa angkat tangannya yang memilih jawabannya adalah E, pasal 30 ayat 1. Ya. Ini.
sebelum saya membahas lebih jauh untuk soal ini, perlu anak-anakku sekalian ketahui bersama bahwa berbicara tentang Undang-Undang Dasar tahun 1945 itu berbicara tentang konstitusi, ya. Jadi bicara tentang konstitusi. Nah, konstitusi negara kita yaitu Undang-Undang Dasar 1945 itu sudah mengalami beberapa kali perubahan atau biasa disebut dengan istilah amandemen, ya. Jadi istilah amandemen atau perubahan Undang-Undang Dasar. Apanya yang dirubah? Ya, tentunya yang dirubah adalah batang tubuh, ya, batang tubuh dari Undang-Undang Dasar. Bukan merubah pembukaan yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar. Mengapa demikian? Kalau merubah pembukaan Undang-Undang Dasar, sama halnya merubah dasar negara. Karena di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar anakku sekalian, itu sudah mengandung dasar negara, tujuan dan cita-cita negara, ya, itu harus dipahami. Oke, saya lanjut, ya. Jadi amandemen itu dilakukan sebanyak 4 kali, ya. Jadi sudah 4 kali dilakukan amandemen. Amandemen pertama di tahun 1999, di amandemen 2 tahun 2000, dan amandemen ketiga tahun 2001, dan yang terakhir adalah amandemen keempat yaitu tahun 2022. Ya, jadi anak-anakku sekalian harus betul-betul memahami, ya. Nah, ini secara kalau kita bicara tentang undang-undang. Nah, pasal 30 ayat 1 itu juga jelas ada tentang usaha pembelaan negara, ya. Jadi pasal 30 itu lebih mengarah pada pembelaan sebagai pertahanan negara, ya. Nah, ini pasal 30 pertahanan negara. Nah, di pasal 29 itu terkait dengan kebebasan beragama. Ya, ini. Jadi kebebasan beragama. Ini di pasal 29. Ya, tentang kebebasan beragama. Nah, apa bunyinya di pasal 29 ayat 2? Negara memberikan jaminan atau garansi kepada setiap warga negara untuk memeluk agama, ya, sesuai dengan keyakinan masing-masing. Jadi negara memberikan garansi jaminan. Hai setiap warga negara, ketika kamu berada dalam satu naungan negara kesatuan Republik Indonesia, maka kamu harus memiliki keyakinan dalam bentuk beragama. Memilih satu agama, tentunya agama yang diakui di Indonesia. Nah, di pasal 28 setelah mengalami amandemen itu terkait dengan hak asasi manusia, ya. Jadi di pasal 28A sampai 28J itu sudah jelas mengatur tentang hak-hak asasi manusia. Nah, kemudian di pasal 27, ya, pasal 27 ayat 2. Nah, ini. Ya, ini kita lihat jelas, ya. Jadi pasal 27 itu ada tiga ayat, ya. Ayat 1, ayat 2, dan ayat 3. Di mana ayat 1 berbunyi bahwa setiap warga negara itu memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum. Nah, kalau kita lihat konsepnya di pasal 27 ayat 1, jelas bahwa di pasal 27 ini menganut prinsip yang namanya asas before the law, ya, atau asas kesamaan. Kedudukan antara warga negara dan pemerintah itu memiliki kesetaraan di hadapan hukum. Ya, itu konsepnya di pasal 27. Nah, ya. Kemudian kita lihat, karena terkait dengan setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara merupakan isi, langsung saja, yaitu di pasal 27 ayat 3. Jadi anak-anakku sekalian bisa membuka buku undang-undangnya, ya. Bisa mencari informasinya terkait dengan bagaimana isi dari Undang-Undang Dasar terkait dengan materi kita, yaitu hak dan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Baik, jadi kita sudah dapat jawabannya untuk nomor 3, ya. Saya kira anakku sekalian kita sepakat bahwa untuk soal nomor 3 ini jawabannya adalah B. Nah, kemudian kita melangkah pada soal nomor 4, ya. Jadi soal nomor 4 di sini kita akan melihat menganalisa soalnya
ada keterkaitan antara hak dan kewajiban warga negara, ya. Jadi ada korelasi, ada keterkaitannya. Keterkaitan antara hak dan kewajiban warga negara tentunya dalam perspektif Pancasila. Ya ini. Tentunya kalau bicara Pancasila tadi berarti bicara tentang nilai-nilai dasar, ya. Jadi ingat di awal tadi Bapak sudah singgung ada 3 nilai, yaitu yang pertama adalah nilai dasar, yaitu nilai-nilai atau sila-sila yang terdapat dalam Pancasila. Nah, kemudian yang kedua, penjabaran dari nilai dasar itu dibuat dalam bentuk tertulis, itulah yang kita sebut dengan nilai instrumental. Mau dalam bentuk undang-undang dasar, undang-undang, sampai bentuk peraturan lainnya yang berlaku di Indonesia. Nah, yang ketiga adalah nilai praksis. Praksis itu adalah implementasi dari nilai instrumental. Bagaimana penjabarannya dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam kehidupan kita bermasyarakat, ya, dalam kehidupan kita dalam lingkungan yang paling kecil, lingkungan keluarga dan seterusnya, ya. Nah, yang ditanyakan adalah sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Nah, ini kita lihat. Baik, coba kita lihat, perhatikan dulu untuk pilihan yang pertama. Menjamin hak warga negara untuk bebas agama, memeluk agama sesuai dengan kepercayaan serta melaksanakan ibadah sesuai dengan ajaran agama masing-masing, ya. Nah, di sini saya yakin anak-anakku sekalian sudah mampu menebak. Oh, ini jawabannya, Pak, ya. Nah, tapi kita tahan dulu, kita lihat dulu jawaban B, ya. Menempatkan setiap hak warga negara pada kedudukan yang sama dalam hukum serta memiliki hak-hak yang sama dalam mendapatkan jaminan dan perlindungan hukum. Ya, kalau ini B berarti bisa digolongkan kepada sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, atau bisa juga pada sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, untuk bagian C, mengakui persamaan derajat hak dan kewajiban setiap manusia tanpa ada pembedaan suku, keturunan, agama, jenis kelamin dan sebagainya, ya. Nah, ini berarti ada pengakuan terhadap, ya, derajat hak dan kewajiban setiap manusia tanpa membedakan. Berarti ini masuk pada poin sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Karena di sila kedua juga itu mengandung tentang pemaknaan hak asasi manusia, ya, adanya pengakuan hak-hak manusia, ya. Kemudian di poin ketiga, pilihan D, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain, ya. Nah, ini berarti kalau dia memaksakan kehendak kepada orang lain, itu bisa kaitannya dengan sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Nah, kemudian di bagian E, mengembangkan sikap gotong royong dan kekeluargaan dengan masyarakat di lingkungan sekitar. Nah, ini bisa dikategorikan sebagai sila persatuan Indonesia. Nah, tentunya dari jawaban beberapa pilihan ini, yang paling mengena dengan pernyataan soal di atas adalah jawabannya adalah A, ya. Menjamin hak warga negara untuk bebas memeluk agama sesuai dengan kepercayaannya, untuk melaksanakan ibadah dengan ajaran agama masing-masing. Nah, penjabaran dari sila ketuhanan yang Maha Esa ini kemudian dijabarkan di dalam bentuk nilai instrumental, tepatnya di Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu di pasal 29 ayat 2. Seperti pada pembahasan soal tadi, soal nomor 3. Ya, baik, jadi kita sudah sepakat jawabannya A. Ya, kira-kira ada pertanyaan sampai di sini anak-anakku sekalian. Kalau ada kurang paham bisa kita diskusikan. Tapi saya harap bahwa kita sudah mampu memahami ini, memahami lebih jauh, memiliki pengetahuan terkait dengan hak dan kewajiban warga negara. Baik, kita akan pindah pada soal nomor 5. Ya, soal nomor 5 di sini anak-anakku sekalian. Nah, ini tadi Bapak sudah urai bahwa kalau bicara tentang substansi hak dan kewajiban warga negara itu terkait tentunya dengan 3 nilai, ya. Yang pertama ada yang disebut dengan nilai dasar, ya. Jadi ada nilai dasar. Nah, ini. Kemudian yang kedua ada nilai instrumental, ya. Dan yang ketiga adalah nilai praksis, ya. Nah, ini.
Jadi antara C dengan D itu sebenarnya sudah masuk di kajiannya ini. Kalau nilai normatif itu berarti bisa dikategorikan di nilai dasar, ya. Karena nilai dasar ini dia sifatnya abstrak, ya. Artinya menjadi pondasi. Ya, menjadi pondasi yang tentunya itu sudah hidup di tengah-tengah masyarakat yang digali dari budaya-budaya nenek moyang kita. Itulah nilai dasar. Yang mana itu? Nilai dasar Pancasila, nilai ketuhanan, ya. Kemudian nilai kemanusiaan, nilai persatuan, kerakyatan, dan tentunya yang terakhir adalah nilai keadilan. Itu nilai dasar, ya. Nah, kemudian yang kedua nilai instrumental, ya. Jadi nilai instrumental itu anak-anakku sekalian adalah nilai-nilai atau penjabaran dari nilai dasar tadi, ya. Penjabaran dari nilai dasar yang tentunya itu dibuat secara tertulis, ya, baik dalam bentuk undang-undang dan jenis peraturan lainnya. Nah, kemudian yang ketiga nilai praksis adalah implementasi dari nilai instrumental yang dijabarkan dalam bentuk sikap dan perilaku, ya, dalam keseharian kita. Ya, jadi ada 3 di sini, nilai dasar, instrumental. Nah, kalau kita lihat di soal, suatu nilai yang bersifat abstrak dan tetap menjadi tolak ukur, ya, sudah jelas. Bersifat abstrak, ya. Nah, ini abstrak dan tetap menjadi. Jadi pembuatan jenis peraturan atau hukum yang berlaku di negara kita itu harus diawali dari nilai dasar, ya. Karena ini adalah pondasinya. Ya, mengapa itu pondasinya? Karena dia sudah hidup di tengah-tengah masyarakat, sudah hidup di tengah-tengah negara kita sejak nenek moyang kita. Ya, ini digali dari kehidupan masyarakat Indonesia, sehingga menjadilah disebut dengan nilai-nilai dasar yang sampai hari ini kita masih jadikan sebagai dasar atau ideologi atau falsafah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ya, itu disebut dengan nilai dasar. Jadi abstrak. Jadi yang dimaksud dengan soal abstrak dan menjadi ukuran identitas bangsa. Kenapa identitas bangsa? Karena di sini jelas di nilai dasar di Pancasila itu ada sudah jelas bahwa identitas kita adalah kita menganut dasar negara yang namanya dasar negara atau ideologi Pancasila. Ya, itu adalah identitas bangsa kita atau bangsa Indonesia dibandingkan negara-negara yang ada di luar sana. Ya, karena di luar sana itu banyak paham-paham atau ideologi. Ya, ada 2 ideologi yang kuat di dunia, ada ideologi yang sifatnya kapitalis, liberalis, dan paham-paham atau ideologi sosial komunis, ya. Sementara kita Indonesia ini memiliki satu ideologi yang tidak ada samanya di dunia, ya. Itu baik. Tadi jawabannya adalah alfa. Nah, kemudian kita pindah di nomor 6. Ya, di nomor 6 ini ada nilai instrumental. Tadi kita sudah bahas tentang nilai dasar. Sekarang kita pindah di nilai instrumental. Nilai instrumental merupakan penjabaran dari nilai dasar untuk kurun waktu dan kondisi-kondisi tertentu. Ya, jadi ingat bahwa yang namanya nilai instrumental itu atau peraturan yang dibuat secara tertulis itu bisa mengalami perubahan. Ya, makanya tadi saya sudah sampaikan di awal. Kalau kita bicara tentang undang-undang dasar atau nilai instrumental, itu sudah mengalami 4 kali perubahan, ya, atau disebut dengan mengalami 4 kali amandemen, ya, amandemen 1 sampai amandemen 4. Itu membuktikan bahwa nilai instrumental ini itu tergantung kondisi dan waktu, ya. Kalau memang perlu dilakukan perubahan atau revisi, maka harus dilakukan perubahan, harus sejalan dengan tantangan zaman tentunya. Nah, berikut ini yang merupakan nilai tersebut. Ya, ini kita lihat. Di sini ada beberapa option. Karena kalau kita bicara nilai instrumental sudah jelas nih, berarti sudah bicara tentang peraturan, ya. Jadi saya tidak perlu membahas lebih lama terkait dengan nilai instrumental karena kita sudah paham. Yang ada kata peraturannya hanya jawaban pilihan delta atau D, ya. Yang lain ini tanggung jawab, gotong royong, tata tertib juga sekolah. Kemudian kemanusiaan ini hanya adalah bagian dari sikap saja, karakter, ya. Tata tertib juga sebenarnya masuk di nilai instrumental, tapi dia adalah peraturan yang paling kecil dan berlaku di dalam lingkungan sekolah saja, ya. Sementara kalau kita bicara peraturan daerah itu dia mencakup
ya, mencakup satu wilayah misalnya atau satu daerah kabupaten atau kota. Ya, jadi harus dipatuhi oleh setiap masyarakat atau warga negara karena peraturan itu sifatnya mengikat dan memaksa. Ya, nah ini. Oke, kita sudah pilih jawabannya adalah delta. Oke, ini lagi ada satu contoh soal di nomor 7, anak-anakku sekalian. Di sini kita bisa lihat, tidak boros, hidup sederhana, serta menghargai menghargai karya orang lain merupakan sikap. Nah ini, berarti kalau kita bicara sikap, ini berarti sudah bicara tentang nilai praksis. Karena tadi nilai praksis adalah implementasinya dari nilai instrumental. Jadi ini bicara tentang perilaku, ya. Nah, kita lihat. Ini adalah penjabaran atau implementasi dari sila keberapa. Nah, ini tidak boros, hidup sederhana. Nah, kita lihat dulu apakah ini masuk dalam bentuk pengamalan sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Ya, tentunya saya kira jawabannya bukan itu. Kita lihat di bagian B, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab ini berarti adanya pengakuan terhadap harkat dan derajat manusia. Kemudian ada persatuan Indonesia, ya. Kemudian kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, ya. Jadi sikap tidak boros, hidup sederhana, ini kita bisa kategorikan dalam pengamalan sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, ya. Jadi singkat saja bahwa untuk jawaban nomor 7 ini sudah jelas bahwa contoh sikap di atas, sikap tidak boros, hidup sederhana, suka menghargai karya orang lain. Nah, ini tentunya adalah pengamalan dari nilai sila kelima, yaitu sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, sampai sini kira-kira anakku ada yang tidak dimengerti atau tidak paham atau ada jawaban berbeda. Tapi saya harap mungkin anak-anakku sekalian sudah menggali informasinya atau jawabannya dari sumber-sumber yang kalian sudah dapatkan, ya, mulai dari buku, kemudian dari informasi dari internet dan seterusnya. Ya, jadi kita sepakat bahwa jawaban untuk nomor 7 adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Baik, ini tentunya masih banyak soal yang Bapak mau sajikan, tapi saya akan memaparkan hanya beberapa bentuk soal saja. Semoga ini menjadi pengayaan bagi kita, terlebih lagi bahwa dalam waktu dekat kita sudah akan melaksanakan yang namanya ulangan akhir semester. Ya, tentunya ulangan akhir semester ini akan membahas 2 bab, yaitu di kelas 12, ya. Ini bab pertama tentang kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Nah, baik, saya pindah di nomor 8. Nah, kita lihat di nomor 8. Di bawah ini yang merupakan hak, ya ini bicara hak lagi, ya, bicara hak, bukan bicara tentang kewajiban. Di bawah ini yang merupakan hak untuk melakukan upaya hukum, ya, upaya. Berarti ada upaya usaha-usaha yang dilakukan seseorang ketika dia merasakan kepuasan di dalam pengadilan, hasil keputusan dari hakim, dia boleh melakukan upaya-upaya atau usaha-usaha dalam melakukan gugatan atau perbuatan guna melawan hukum, ya. Nah, ini yang dinilai merugikan hak konstitusional, ya, warga negara yang bersangkutan adalah. Ingat, tadi kita sudah bahas bahwa terkait dengan hak-hak warga negara di hadapan hukum itu sudah jelas tertuang di dalam Undang-Undang Dasar. Itulah yang disebut dengan hak-hak konstitusional, ya, hak-hak yang didasarkan pada undang-undang atau hukum yang berlaku, ya. Salah satunya tadi di pasal 27 ayat 1. Setiap warga negara memiliki kesamaan, ya, persamaan hukum, baik warga negara dengan pemerintah. Jadi memiliki kesetaraan, ya. Artinya apa? Warga negara itu memiliki hak untuk dibela, memiliki hak untuk mendapatkan keadilan dan seterusnya, ya. Nah, ini kita lihat A, mendapatkan pendidikan dan membela negara, ya. Apakah ada kaitan jawaban A dengan pertanyaan? Tentunya tidak, karena di sini yang diminta adalah merupakan hak untuk melakukan upaya hukum guna melawan, menggugat keputusan-keputusan yang dinilai merugikan hak konstitusionalnya.
Jadi istilahnya ini adalah usaha upaya untuk melakukan apa istilahnya? Mencari keadilan hukum ya atas ketidakpuasannya atas putusan pengadilan misalnya ya. Kemudian yang kedua, mendirikan partai politik. Wah, ini ya. Ini tidak jelas ya. Nah, ini kita anggap jawabannya salah. Kemudian B, C, mendaftarkan diri sebagai anggota calon legislatif ya. Jadi sebenarnya ini juga hak ya. Jadi kalau kita bicara ini semua adalah hak. Ya ini. Jawabannya A, pilihan A itu juga hak mendapatkan pendidikan dan membela negara. Itu di pasal 30 dan pasal 31 ya, dan pasal 27 tadi ayat 3. Mendirikan partai politik juga diatur itu. Kemudian mendaftarkan diri sebagai calon anggota legislatif itu juga hak warga negara. Menjadi anggota TNI, polisi juga itu adalah hak-hak jadi warga negara. Jadi semua jawabannya ini itu mengandung hak, tidak mengandung kewajiban. Jadi dari pilihannya ini adalah hak. Cuma pertanyaannya adalah ada gugatan terhadap keputusan-keputusan yang dinilai merugikan hak konstitusional. Nah, kalau merasa dirugikan atas keputusan-keputusan yang sudah diputuskan misalnya melalui pengadilan, maka tidak puas, maka di dalam istilah hukum, seseorang itu bisa melakukan upaya atau usaha naik banding atau biasa dikenal dengan istilah kasasi ya. Jadi jawaban untuk pertanyaan nomor 8 ini adalah error. Mengajukan kasasi atau naik banding atas keputusan-keputusan pengadilan yang dianggap merugikan hak-haknya secara konstitusi atau secara berdasarkan aturan yang berlaku ya. Itu disebut dengan kasasi ya. Anak-anakku sekalian, tentunya masih banyak hal yang kita mau urai dan kita mau bahas pada pertemuan kali ini. Ya tidak cukup sampai di sini. Saya harapkan anak-anakku sekalian ini mampu untuk menggali informasi-informasinya lagi ya dari berbagai sumber. Jangan pernah berhenti untuk belajar, karena dengan belajar itu merupakan sebuah pendidikan atau investasi pendidikan jangka panjang ya. Saya kira kalau tidak ada hal yang mau ditanyakan, cukup sekian dari apa yang saya bahas pada pertemuan hari ini. Saya berharap bahwa insya Allah ke depan kita bisa bertemu lagi dalam kondisi seperti ini. Dan tetap semangat dan jangan lupa selalu berdoa. Saya akhiri dengan ucapan, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cerdas Ki.